Ustadz Fadlan Garamatan, kita terlalu sibuk menjaga Pancasila, sementara bumi, minyak, gas, emas, dan seluruh kekayaan NKRI sudah dirampau pengkhianat. Iya, saya tidak suka diatur-atur karena saya anggap di dalam demokrasi orang itu hanya bertanggung jawab pada argumennya gitu. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut, Pak Jokowi tidak paham. Orang ngantri minyak goreng, ngantri kedelai, ya penjualan kedelai udah dijatah, ngantri nanti beli terigu, ngantri beli BBM, beli gas, ya udah itulah tipping point-nya, itulah akhir dari pemerintahan Jokowi. Mohon maaf saya. Kepada Pak Menteri terjawab bahwa Menteri dalam kebijakan minyak goreng ini mempersulit rakyatnya dan membuat menderita rakyatnya, tidak mengangkat rakyatnya. Ya, maka pemimpinnya tobat. Dan ketahuilah wahai para pemimpin, jika Anda di antara yang mendengar suara ini adalah pemimpin, lalu Anda diberi oleh Allah kesadaran yang mengusung Anda adalah kelompok yang tidak baik, yang di kiri kanan Anda tidak baik, berarti Anda diberi hidayah oleh Allah. Tinggal Anda jangan mengikuti bisikan yang jelek, dengar bisikan yang baik yang menjadikan Anda dekat kepada Allah. Saya katakan di tulisan saya, ini yang bikin ulah ya pemerintah. Karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan tuh ya dikembangkan di jalur pangannya aja deh, jangan buat energi. Energi cari dari yang lain supaya perut dan energi tidak bersaing. CPO di dalam negeri tadi naik, pasokan di dalam negerinya naik, tapi disedot makin kencang oleh biodiesel. Pertanyaannya kenapa? Kok senang banget pengusaha CPO itu jual ke biodiesel? Karena harganya bagus, harga internasional. Pabrik biodiesel ini kan dia kalau harga sawit tinggi, harga CPO yang dia jual ke biodiesel juga tinggi karena berdasarkan harga internasional yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Pertanyaannya, kenapa perusahaan biodiesel mau beli dengan harga internasional padahal harga solar kan nggak naik-naik, ya kan? Harga solar kan 5.500 terus, subsidi dari pemerintah. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya, karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Nanti kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya kedua. Dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimart, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Jika Anda menjadi seorang pemimpin, telanjur diusung oleh orang-orang yang nggak baik, telanjur diusung oleh orang yang nggak baik, dan pasti dia akan membisikkan, apalagi ada janji-janji politik, maka tetap ada kesempatan. Pintu maaf Allah itu luas sekali. Jangan dianggap semua itu sudah harga mati, nggak bisa selamat. Anda pemimpin yang sudah diusung dengan kelompok yang tidak baik, partai yang tidak baik misalnya, pokoknya komoditas yang tidak baik, lalu dia selalu bisikan ketidakbaikan kepada Anda. Ada tobat bagi Anda sebagai pemimpin, ya jangan didengar. Anda nyesel, saya nyesel dulu diangkat oleh kelompok yang tidak baik. Sekarang saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin jadikan kepemimpanku ini untuk menghapus dosa kesalahan yang lalu, ya saat ini tobat. Ya sudah, pokoknya kebijakan harus benar. Kalau dia bisikan yang nggak benar, saya nggak akan terima. Lalu Anda mengambil wazir yang baru lagi, yang bagus, menteri-menteri, pendukung-pendukung yang baik, biarpun tidak atas nama kelompok, supaya aman. Gimana pendapatmu tentang ini loh? Yang ngusung saya kan suka gelitikin saya gini-gini. Saya tidak senang nih, gimana kira-kira? Petunjuk orang soleh. Ya Pak Pemimpin, jangan. Ya sudah, jangan diikuti. Tobatnya seperti itu, jangan lalu mengikuti.
Ustadz Fadlan Garamatan, kita terlalu sibuk menjaga Pancasila. Sementara bumi, minyak, gas, emas, dan seluruh kekayaan NKRI sudah dirampok pengkhianat. Ustadz Fadlan Rabbani Al-Garamatan adalah seorang pendakwa ulama dan tokoh agama yang berasal dari Papua. Beliau menyoroti kondisi tanah air yang sangat memprihatinkan Indonesia, yang kaya raya tapi isi buminya dirampok Parjukong. Sementara rakyatnya tetap miskin dan diperparah dengan pecah belah dengan slogan-slogan Pancasila Bhinneka, bla 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 bla. Kita ini terlalu sibuk menjaga Pancasila. Sementara bumi, air, minyak, gas, dan emas, tembaga, dan seluruh kekayaannya yang ada di Indonesia dalam NKRI sudah dirampas dan dirampok. Penjajah bersama pengkhianat. Ini ditegaskan oleh Ustadz kelahiran Teluk Patipi, Fak-Fak, Papua Barat itu di akun Twitternya pada Minggu 8 Mei 2022. Benar sekali apa yang disampaikan Ustadz Fadlan Garamatan. Perhatian kita sengaja dialihkan biar mereka leluasa merampas dan merampok kekayaan alam di negeri ini. Miris. Ini salah satu komentar netizen. Etilah Sukma Margail 1. Katakan di tulisan saya, ini yang bikin ulah ya pemerintah. Karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan tuh ya dikembangkan di jalur pangannya aja deh, jangan buat energi cari dari yang lain supaya perut dan energi tidak bersaing. CPO di dalam negeri tadi naik, pasokan di dalam negerinya naik, tapi disedot makin kencang oleh biodiesel. Pertanyaannya kenapa? Kok senang banget pengusaha CPO itu jual ke biodiesel? Karena harganya bagus, harga internasional. Pabrik biodiesel ini kan dia kalau harga sawit tinggi, harga CPO yang dia jual ke biodiesel juga tinggi. Karena berdasarkan harga internasional yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Pertanyaannya, kenapa perusahaan biodiesel mau beli dengan harga internasional padahal harga solar kan nggak naik-naik, ya kan? Harga solar kan 5.500 terus, subsidi dari pemerintah. Kan saya harus memilih, mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya. Karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan.